Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berharap dan berdoa saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang benar, Allah yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu perintah Tuhan yang terbanyak dalam Alkitab adalah perintah jangan takut. Mengapa perintah ini yang begitu banyak? Karena manusia menghadapi begitu banyak hal yang dapat menimbulkan ketakutan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan tahu akan hal itu. Tapi Tuhan tidak mau kita takut, melainkan Tuhan mau agar kita melangkah dalam iman. Ketakutan hanya akan membuat kita lumpuh secara rohani. Ketakutan menimbulkan rasa sakit walaupun itu sebenarnya tidak ada. Ketakutan membuat kita kalah sebelum menghadapi peperangan. Ketakutan membuat kita tidak mau melangkah. Sebaliknya, iman membuat kita kuat. Iman membuat kita bersemangat. Iman membuat kita berkemenangan. Firman Tuhan katakan pada Musa, Yosua dan bangsa Israel agar mereka tidak takut. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan karena perahunya hampir tenggelam oleh badai, agar mereka jangan takut. Firman Tuhan yang sama mengatakan kepada kita yang hidup hari ini, jangan takut, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya yang membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan. Dan karena Tuhan selalu bersama dengan kita, menyertai dalam setiap keadaan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan jelas ayat ini berkata bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan buat kita. Jadi kalau kita takut, kalau kita dikuasai dengan berbagai pikiran yang membuat kita dalam ketakutan, berarti itu bukan dari Tuhan. Itu bisa berasal dari iblis, atau dari intimidasi orang-orang di sekitar kita, atau dari pikiran-pikiran kita sendiri yang membuat kita takut. Roh ketakutan menimbulkan rasa cemas, khawatir, ragu, malu, marah, benci, atau putus asa. Roh ini mencuri keberanian, mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera kita, dan membuat kita tidak dapat bergerak dalam sukacita dan kemerdekaan. Roh ketakutan ini juga menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan, menghalangi kita untuk bersaksi, membuat kita takut untuk menghadapi tantangan, takut pikul salib. Roh ketakutan ini membuat kita tidak mampu mengampuni orang lain, tidak mampu mengasihi orang lain. Roh ketakutan ini merusak hubungan kita dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dan dengan sesama kita. Roh ketakutan membuat kita tidak mencapai kemaksimalan dalam mengerjakan visi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Sekali lagi, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Ia memberikan kita Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh Roh Kudus, kita dimampukan untuk berjalan dalam kuasa dan keberanian, meskipun ada tantangan, ada berbagai persoalan yang ada di depan kita. Roh Kudus menolong kita untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan gunung-gunung masalah yang mencoba untuk menghalangi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh Roh Kudus, kita pasti mampu
kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan, tapi ada keberanian dalam hati kita, karena Roh Kudus memberikan kekuatan. Mari jangan biarkan ketakutan menguasai pikiran kita. Roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang membuat kita menjadi berani, kuat dalam tantangan, penuh kasih dan ketertiban, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketakutan apa yang sedang melanda pikiran saudara saat ini? Apakah ketakutan dalam hal kondisi keuangan, kesehatan saudara, ketakutan dalam pelayanan, ketakutan dalam bersaksi, ketakutan dalam mengakui akan Tuhan Yesus, ketakutan menghadapi orang-orang di sekitar kita, ketakutan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hal apapun? Mari jangan takut saudara, sebab Tuhan ada bersama kita. Roh Tuhan ada di dalam kita. Karena itu kita pasti mampu, kita pasti kuat, kita pasti bisa menghadapi segala sesuatu dengan penuh keberanian dan berkemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Lewat kebenaran firman-Mu kami mengerti bahwa roh ketakutan tidaklah berasal dari Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karena itu saat ini kami mau tolak setiap ketakutan. Kami mau lepaskan, kami mau tinggalkan. Kami mau buang semua perasaan ketakutan, semua intimidasi yang membuat kami takut, cemas, khawatir dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami sukacita, keberanian, kekuatan, itu yang memenuhi hidup kami. Pimpin kami selalu ya Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat berjalan bukan dengan ketakutan lagi, tapi dengan keberanian, karena percaya bahwa Tuhan beserta dan memberikan kami kemenangan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, dan jadikan kami berhasil dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan lawat dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, saat ini mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam persoalan masalah, mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.